Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru hebat, kembali lagi bersama saya Ayu Melawati. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Cilegon. Saya guru BK di SMA Negeri 2 Krakatau Steel Cilegon. Kali ini saya akan menyajikan aksi nyata modul 1.2 yang telah saya lakukan. Baiklah, perkenalkan dua orang hebat yang turut membimbing saya dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 6, yaitu fasilitatornya dengan Bapak Putu Agus Eka Mastikayasa MPD dan pengajar praktik Ibu Desita Erpiani MPD. Pada aksi nyata modul 1.2 ini akan merealisasikan tentang seperti apa nilai guru penggerak dan peran guru penggerak. Karena pada modul 1.2 sudah membahas tentang nilai dan peran guru penggerak, di mana nilai guru penggerak yaitu ada berpihak kepada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Sedangkan peran guru penggerak itu adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Aksi nyata modul 1.2 yang saya angkat yaitu pada penerapan nilai dan peran guru penggerak di lingkungan sekolah sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid, kolaboratif, dan reflektif. Latar belakang dari terlaksananya aksi nyata modul 1.2 yaitu karena nilai-nilai guru penggerak belum dapat diterapkan secara optimal dalam kegiatan pendidikan. Salah satunya yaitu seperti saya dalam bimbingan dan konseling, atau dalam kelas itu disebutnya bimbingan klasikal. Kemudian, guru seringkali tidak memposisikan diri sebagai pemimpin pembelajaran, sehingga perlu adanya aksi nyata baik dalam menerapkan nilai dan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid, kolaboratif, dan reflektif. Deskripsi aksi nyata, yaitu yang pertama, aksi nyata yang dilakukan mengangkat nilai guru penggerak yang berpihak kepada murid, kolaboratif, dan reflektif. Kedua, peran guru penggerak yang diterapkan dalam aksi nyata ini adalah guru sebagai pemimpin kegiatan bimbingan klasikal, sehingga kegiatan bimbingan klasikal dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan aksi nyata. Yang pertama, mewujudkan pembelajaran atau bimbingan klasikal yang berpihak kepada peserta didik, kolaboratif, dan reflektif. Kedua, menciptakan suasana bimbingan klasikal yang menyenangkan. Dan yang ketiga, menjadikan guru sebagai pemimpin pembelajaran atau pemimpin dalam bimbingan klasikal. Persiapan aksi nyata yang telah dilakukan yaitu melakukan konsultasi dengan koordinator bimbingan dan konseling, kemudian membuat rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal yang akan diterapkan pada aksi nyata. Topik bimbingan klasikal yang digunakan pada aksi nyata kali ini adalah tentang kenali dan kendalikan emosi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Berarti kondisinya hari ini sehat. Oke, untuk memulai bimbingan klasikal kita hari ini, marilah kita bersama berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Untuk itu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada kegiatan bimbingan klasikal hari ini, Ibu akan mengangkat sebuah topik. Topiknya yang tentunya ini juga berkaitan dengan diri pribadi kalian masing-masing, yaitu tentang emosi. Apa ya tujuannya kita membahas topik tentang emosi? Ada yang tahu? Karena setiap manusia tidak akan pernah luput dari kondisi emosi. Oleh karena itu, dengan mempelajari emosi, diharapkan kita bisa mengekspresikan diri sesuai dengan emosi kita tersebut. Emosi
kita sendiri. Nah, jadi tentang emosi ini akan kita bahas hari ini. Dulunya adalah nanti kita akan membuat sebuah kelompok. Nah, nanti setiap kelompok akan melakukan peranannya sesuai dengan hasil rundingan dari kelompoknya masing-masing. Apa yang diperankan? Yaitu terkait tentang emosi. Misalnya tentang emosi marah, emosi kecewa, sedih atau bahagia yang akan diperankan ke depan, dan bagaimana cara orang meresponnya, gitu ya. Selain itu, nanti teman-teman yang lainnya akan memberikan komentar bagaimana peran yang ditampilkan oleh temannya, gitu. Tapi saat ini Ibu ingin memberikan ice breaking. Ya, ice breakingnya adalah mudah saja. Yuk kita berdiri dulu semuanya. Pada hari Minggu kuturut ayah ke kota. Baiklah, siapa yang bisa membantu Ibu? 2 orang berdiri di sini. Depan potensi. 1, 2, 3. Pada hari Minggu kuturut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tutrik taktik, tutrik taktik, tutrik taktik, tutrik taktik, tutrik taktik, tutrik taktik. Pada hari Minggu kuturut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tutrik taktik, tutrik taktik, tutrik taktik. Siapa yang berani menuliskan apa yang dirasakan emosi pada hari ini? Pagi ini, yuk, siapa? Emosi itu berupa ekspresi kita marah, benci, kecewa, bahagia, senang. Siapa yang bisa menuliskan? Ayo, boleh tulisannya ke bawah, boleh ke samping sesuai ekspresi kalian ya, sesuai dengan kalian ini. Lanjutkan ke siapa lagi? Kondisi saat ini ya, terserah kalian saat ini merasakan apa.
dengan lingkungan sosialnya. Semuanya ini adalah hasil dari interaksi kita dengan lingkungan atau dengan orang lain atau dengan suasana yang kita hadapi. Ya, itu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa betapa banyak yang dirasakan oleh orang-orang yang berbeda di hari ini. Jadi, kalau sekiranya nih temennya datang ke kelas tiba-tiba maka diam aja, kita harus apa? Tapi kita bisa melihatnya dari apa yang ia lakukan, dari sikapnya seperti apa, dan kita bisa menggambarkan semuanya dalam rangkaian. Misalnya pagi-pagi dia udah nyimpen tas dengan menyimpannya begitu dibanting, kemudian saat gurunya datang ekspresinya biasa aja, malah lebih cenderung diam. Kemudian pas pulang sekolah yang biasanya semangat langsung buru-buru, dia masih tetap stay di kelas dengan diam seperti itu. Berarti itu adalah rangkaian emosinya di hari ini, begitu ya? Nah, itu adalah hal yang kita pahami dari diri teman-teman kita. Jadi setiap orang itu kan unik nih, punya emosi masing-masing, punya perasaan masing-masing hari ini. Kita harus bisa menghargai apa yang dirasakan teman kita hari ini, gitu ya. Kalau misalnya ada yang lagi patah hati, masa kita ajak untuk pokoknya kamu harus bahagia hari ini. Orang dia berusaha buat move on gitu ya. Kayaknya ada yang pas. Nah, dari sekian emosi ini, ibu menjadi dua kelompok. Ini kelompok 1 bersama dengan ini kelompok 2 bersama dengan ini. Ya, oke. Sekarang boleh memilih emosi apa, tapi nggak boleh sama ya. Jadi sama ini. Emosi apa yang akan diperankan ke depan dan bagaimana cara kalian berinteraksi dalam emosi tersebut di lingkungan, contohnya di internet di sekolah ya. Oke? Bisa? Oke, silakan 10 menit ya diskusikan. Boleh keluar dari tempat duduknya untuk berdiskusi. Aman? Sekarang yang mau tampil duluan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 memilih jadi di sini ada ceritanya, ada orang yang bakal nyerobot antrian.
Santai dong. Andi. Mau nggak santai? Santai aja. Nanti di belakang bisa nyerobot. Sabar di belakang. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan drama. Kamu kan tahu besok sekolah masih aja begadang. Tahu nggak? Zaman mana ya? Gak ada yang namanya HP, gak ada alarm. Kami ini tinggal bekerja aja nggak bisa. Zaman lebih baik kita jangan melarang kita dan kita sosial membantu anak kita supaya cepat-cepat masuk sekolah. apaan tuh? Apaan sih nyamber bengkok? Tadi kita sengaja lagi dia tadi pagi dimarahin mama. Untung ayah baik. Ada ayam guys, ada lompat nih. Lambat ya lo? Apa sih? Lambat. Hah? Lambat. Kapan mulai? Hah? YouTube. Halo. Dia sini dong. Kenapa? Lambat. Iya. Emang kenapa? Emang nggak pernah terlambat. Coba lah. Gue itu terlambat karena gue belajar semalam. Emangnya lo udah berangkat tapi bilangnya akal. Belajar apa pacaran? Gak ada alasan. Gue mau belajar. Ada apa nih? Tapi kan kan sekali ya kalau misalkan kita tidur telat banget nggak kebangun gitu. Ya tetap aja lo terlambat. Apa sih? Jomblo. Dia udah pacaran aja. Iya dong, jangan tahu.
Sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 untuk mengambil makna apa yang diperoleh dari penampilan drama kelompok 2. Silakan satu orang. Makna apa yang diambil dari dramanya kelompok 2? Oke, silakan. Namanya siapa? Oke, silakan berdiri. Jadi itu kan tadi karena dramanya mengekspresikan ekspresi marah karena tadi ada yang antrian. Jadi maksudnya itu yang pertama kita harus taat aturan lah gitu, harus kalau misalnya baris ya baris sesuai aturan. Jadi gak ada nyerang-nyerang. Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Sekarang kelompok 2, apa makna dari drama yang ditampilkan oleh kelompok 1? Silakan satu orang. Satu orang pertama, silakan. Silakan. Ya, silakan. Jadi tadi tuh dari drama itu yang ditampilkan tuh ekspresinya itu emosinya itu emosi marah dan kesal karena kan apa sih banyak orang yang mengintimidasi dia, marah-marah ke dia dan si Wanda tadi tuh kesal gitu. Jadi makna yang harus diambil tuh kita tidak boleh mengintimidasi orang, berbuat buruk kepada orang, harus berbuat baik sama orang. Terus juga harus berhubungan baik gitu. Harus bisa bersikap baik ya. Bersikap baik sama orang. Oke, terima kasih. Apa namanya? Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan topik hari ini ya. Nah, dari rangkaian kita mulai dari tadi pembukaan, ice breaking, kemudian penjelasan dan ada penampilan drama. Siapa yang bisa mengemukakan kesannya dari kegiatan hari ini? Orang pertama silakan. Karena ada Oke, silakan. Seru karena kan bisa menyalurkan emosi gitu dari main drama gitu. Menyalurkan emosi diri sendiri. Terima kasih Im katanya merasa seru dah. Yang teman-teman yang lainnya ada? Oke, silakan. Rasa tertantang, apalagi cuma bikin drama yang anggotanya banyak, cuma dalam 10 menit. Tertantang ya, challenge ya, bisa diselesaikan. Dan alhamdulillah semuanya bisa selesai. Karena yang diharapkan adalah dari kegiatan hari ini tadi kita bisa mengekspresikan emosi yang kita rasakan, gitu kan? Ekspresikan dengan baik dari emosi yang kita rasakan hari ini. Oke, terima kasih atas kesempatannya dan partisipasinya dalam kegiatan bimbingan klasikal hari ini. Apabila ada kalimat atau kata-kata ibu yang menyinggung perasaan kalian atau yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kalian, ibu mohon maaf. Begitu ya. Cukup sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasil yang diperoleh dari aksi nyata yaitu 1. Meningkatkan motivasi dan minat mengikuti bimbingan klasikal pada peserta didik. 2. Menumbuhkan karakter kolaboratif dan reflektif pada peserta didik. Yang 3. Guru senantiasa melakukan inovasi dalam bimbingan klasikal sesuai dengan kodrat anak. Kemudian, tindak lanjut kegiatan aksi nyata yang telah dilakukan yaitu 1. Guru senantiasa melakukan inovasi dalam bimbingan klasikal sesuai dengan kodrat anak. 2. Meningkatkan kolaborasi dengan rekan sejawat dan koordinator BK. 3. Berbagi pengalaman terkait proses pembelajaran dengan rekan sejawat. Yang 4. Memberikan layanan lebih intens kepada peserta didik yang mengalami hambatan dalam mencapai tugas perkembangannya secara optimal, yaitu salah satunya melalui layanan konseling individual. Berikut ini kita saksikan testimoni dari peserta didik dan rekan sejawat. Karena kan bisa menyalurkan emosi gitu dari main drama gitu. Menyalurkan emosi diri sendiri. Terima kasih Im katanya merasa seru dah. Yang teman-teman yang lainnya ada? Oke, silakan. Rasa tertantang, apalagi cuma
cuma bikin drama yang anggotanya banyak cuma dalam waktu 10 menit. Gampang ya, ada challenge ya, bisa diselesaikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Septia Marani dari kelas 10 Alpha Centauri. Jadi di sini saya ingin menjelaskan pendapat saya berdasarkan tadi dari drama yang ditampilkan oleh teman-teman saya yang berasal dari kelompok 2. Jadi pendapat saya yang makna yang bisa kita ambil dari drama yang ditampilkan itu adalah kita harus tertib dalam mengantri. Supaya apa? Supaya tidak memicu kerusuhan dan supaya tertib juga. Itu saja sebelum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ninayati dari kelas Alpha Centauri. Di sini saya akan mengambil makna dari drama yang telah ditampilkan di kelas kami. Jadi saya mengambil makna dari drama tersebut adalah kita tidak boleh mengintimidasi teman kita atau orang yang ada di dekat kita dan harus bersikap baik, berbuat baik kepada sesama manusia karena agar terciptanya keharmonisan dalam kehidupan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Judi Pratama dan di sini tadi saya sebagai observer dalam kegiatan aksi nyata calon guru penggerak dari Ibu Ayu Melawati. Nah, di sini saya sebagai observer ingin menyampaikan beberapa beberapa koreksian atau mungkin pengamatan tadi terhadap bimbingan klasikal yang telah dilakukan di kelas 10 tadi. Nah, dari apa yang saya lihat tadi, Ibu Ayu Melawati sudah melakukan dan menerapkan tahapan-tahapan yang bisa dibilang sudah sempurna, dari mulai kegiatan menyampaikan tujuan layanan, tujuan bimbingan, lalu mulai dari kegiatan intinya juga, lalu tadi juga ada ice breaking untuk sekedar menghibur atau membuat siswa agar tidak terlalu tegang dalam kegiatan tersebut. Nah, dan juga di akhir juga terdapat evaluasi di mana tadi siswa diminta untuk maju dan diminta untuk ditanya bagaimana kesan dan pesan yang bisa siswa rasakan selama kegiatan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai observer. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi nyata pada modul 1.2 yang saya lakukan. Tetap semangat dalam memajukan pendidikan Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.